ucapkan salam semuanya. Salam. Haleluya. Saya juga ucapkan salam untuk yang ibadah di rumah ya. Katakan haleluya. Haleluya. Salam. Shalom. Haleluya. Saya tidak mendengar. Tapi saya percaya engkau yang ibadah di rumah juga bersukacita. Amin. Seperti kami yang ada di sini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ada di akhir bulan, di bulan April ya. Dan sebentar lagi kita memasuki bulan yang baru. Saudara, saya akan membawa kita untuk merenungkan firman Tuhan, yaitu berkaitan dengan pasca kematian Yesus dan juga kebangkitan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus menjumpai murid-murid yang sedang dalam keadaan susah. Bagaimana Yesus menjumpai murid-murid yang sedang dalam keadaan hatinya kacau, galau, takut, sedih, bahkan kehilangan arah. Seperti yang terjadi pada saat ini, dunia sedang dilanda wabah. Saya mencatat, saya mengupdate, memperhatikan bahwa seluruh dunia saat ini yang terinfeksi oleh COVID-19 kurang lebih 2,7 juta. 2.700.000 sekian ribu. Ini per hari ini. Mungkin malah sudah bertambah. Dan yang meninggal hampir mendekati 200.000 di seluruh dunia. Jadi saudara, malaikat juga sibuk ini saudara. Saudara pikir bahwa yang sibuk hanya di dunia, orang-orang yang menggali kubur, orang yang menggotong mayat, satu hari bisa ribuan, bisa ratusan. Malaikat juga sibuk menyambut ini roh-roh yang datang. Secara kasih dalam Tuhan, Indonesia sudah 8.600 lebih. Saudara, dunia sedang mencatat sejarahnya sendiri bagaimana belum terjadi dalam sejarah dunia ini, seluruh global, seluruh dunia mengalami penderitaan yang begitu hebat seperti saat ini. Banyak saudara-saudara kita Muslim yang berpuasa saat ini, dan juga saudara-saudara kita yang mau merayakan Lebaran. Mereka tidak bisa menyambut seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini baru pertama kali dalam sejarah di Indonesia. Untuk mudik dilarang. Kita semua juga tidak bisa mudik. Ada polisi-polisi perbatasan yang menjaga, yang akan memulangkan saudara balik ke rumah, ke kampung, atau ke tempat di mana saudara berada. Belum pernah terjadi bagi saudara keadaan yang seperti ini. Mereka sudah naik bis, mereka sudah mempersiapkan bekal dan seterusnya, tetapi sampai di tengah jalan dicegat dan disuruh balik, tidak boleh mudik. Kalau di Singapura saya mendengar orang tidak memakai masker itu kena cas 7 juta sampai 10 juta keluar rumah. Melanggar ya aturan di sana bisa sampai 10-100 juta.
Saudara kasih dalam Tuhan, orang saat hari-hari ini mengalami situasi yang tidak aman, tidak bebas. Bahkan anak-anak sekolah yang tadinya biasanya mereka bergembira, senang, libur 2 minggu mereka masih senang, tapi memasuki minggu ketiga, minggu keempat, mulai bosan dan stres. Ingin ketemu teman-temannya, ingin kembali ke sekolah, tapi belum bisa. Karena situasi yang tidak memungkinkan. Bahkan saudara, kemungkinan kita mendengar berita sampai Desember kita tidak diperbolehkan pergi intercity atau dari kota satu ke kota lain tahun ini, kalau situasi tidak menjadi menurun, situasi tidak menjadi membaik, karena tidak ada cara lain untuk memutus mata rantai penularan ini, harus dengan mengikuti yang namanya social distance atau mengurangi pertemuan secara signifikan, karena sifat dari penyakit ini adalah menularkan melalui manusia, pertemuan, kontak manusia, bukan seperti demam berdarah melalui nyamuk. Kalau saudara digigit, saudara kena. Kalau ini adalah melalui manusia, saudara. Nah, saudara, saat ini perkembangan dunia, WHO dan sebagainya, saya membaca banyak, saudara, catatan-catatan di sana bahwa WHO sudah mendesak agar segera ditemukan, yaitu obat atau apa namanya ini, vaksinnya, saudara. Tapi saudara dikasih Tuhan, memang inilah situasi. Ada di Indonesia yang juga memposting bahwa ada ditemukan satu obat dari tubuh yang namanya plasma dari tubuh orang yang sudah sembuh dari penyakit COVID ini. Artinya karena daya tahan tubuhnya itu berarti kuat, dan diambil plasmanya dan diinfuskan atau disuntikkan kepada orang yang menderita. Dan menurut berita, saudara, banyak juga yang sembuh dari kesaksian-kesaksian ini. Tetapi saudara, kita melihat bahwa tingkat penularannya begitu besar dan begitu cepat, sehingga kita melihat perkembangan dari hari ke hari semakin nyata, semakin bertambah luar biasa. Nah, saudara, dunia di saat-saat seperti sedang mengalami satu keadaan yang begitu menyedihkan. Tetapi saudara, di sisi lain juga sebenarnya ada banyak berita-berita yang masih simpang siur, yaitu sebenarnya penyakit ini adalah sebuah desain orang-orang yang jahat. Yang tujuannya apa, saudara? Tujuannya adalah untuk mendepopulation jumlah penduduk dunia, yaitu mengurangi kurang lebih 10-15% penduduk dunia dengan rekayasa membuat penyakit yang seperti ini, virus. Kalau 10-15% berarti dunia akan dikurangi kurang lebih 1 miliar atau 700 juta, itu 10%. Dan dalam Tuhan, ini orang-orang yang pintar, orang-orang cerdas, ingin membuat dunia makmur. Maka mereka yang menganut filsafat evolusi, jadi manusia-manusia yang tidak berkualitas kalau bisa disingkirkan, karena memenuhi dunia dan bikin dunia berat. Ini pikiran sederhananya, loh, saudara.
Sekarang ini adalah isu yang paling utama itu apa? Perebutan energi. Jumlah penduduk manusia itu sudah 7 sekian miliar. Perebutan makanan, sumber-sumber daya. Makanya ada orang bagaimana depopulation, population. Jadi mengurangi dengan cara salah satunya, saudara, ini yang saat ini sedang digugat, yang sedang diproses. Saya membaca berita terakhir, saudara, yaitu di Amerika itu sudah ada 300 tanda tangan untuk memperkarakan Bill Gates. Karena mereka ini dibalik dari semua skenario besar ini. Saudara, ini adalah satu tulisan dari orang yang pintar, orang Kristen, dalam satu website tentang di Amerika, saudara, dan sudah diterjemahkan. Dan pemerintah Amerika itu akan merespon kalau yang tanda tangan itu lebih dari 100.000, dan ini sudah ada 300.000. Karena saudara, semua diarahkan untuk ditanam untuk kekebalan itu, saudara, seperti yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 13, yaitu di dahi atau di tangan tanam chip. Sekaligus juga untuk, katanya, untuk anti penyakit ini. Dan itu sudah bukan rahasia lagi. Makanya, saudara Tuhan, anak-anak Tuhan memang ini mengarah kepada antikris, yaitu one government, satu pemerintahan dunia, one ekonomi, satu ekonomi dunia, one politik, satu sistem politik dunia, bahkan one religion, satu agama. Karena mereka, orang-orang pintar ini, saudara, berpikir bahwa dengan banyak sekali seperti ini, agama banyak, pemerintahan begitu banyak, tidak bisa menyelesaikan persoalan dunia. Jadi mencoba, dan itulah yang dinubuatkan oleh kitab Wahyu, yaitu antikris, ya, dengan tanda triple six. Oleh sebab itu, saudara Tuhan, anak-anak Tuhan mengadakan perlawanan. Dalam Wahyu pasal 14, pengikut anak domba mengadakan perlawanan. Dan ini yang orang-orang Amerika, orang Kristen Amerika, mereka berusaha memperkarakan ini. Dan membawa kepada, berita yang saya baca, membawa kepada pengadilan HAM. Karena sudah membunuh ini semua, menjadikan kematian, dan bahkan bukan itu, kesusahan seluruh dunia. Tapi saudara, inilah peperangan yang sebenarnya terjadi antara anak-anak Tuhan dengan spirit antikristus yang sudah muncul di seluruh dunia. Oleh sebab itu, saudara kasih dalam Tuhan, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan harus sadar, tidak boleh imanmu menjadi lemah. Tidak boleh engkau menjadi takut dan khawatir dalam situasi seperti ini. Engkau harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dan jangan menjadi orang Kristen yang bodoh. Yang mengerti, katakan amin. Saudara, saya berikan ini yang namanya membuka, karena tidak semua orang bisa berpikir. Ini memang pikiran yang rumit.
Tetapi sebenarnya apa yang terjadi saat ini adalah peperangan spiritual lebih dasar. Goal terakhirnya apa? Semua akan transaksi harus menggunakan, kalau sekarang semua mengarah, saudara, setelah 4G itu menjadi 5G. Dan inilah arahan mereka. Akan ditanamkan di situ. Saudara, saya sudah dikirim itu teman, saudara. Komunikasi, temannya itu berhadapan begini, saudara. Ngobrol begini. Dia tiba-tiba dia telepon. Padahal dia duduk di sini, kemudian temannya di situ bawa handphone 4G. Tapi dia 5G. Dia langsung, tolong terima telepon saya. Mana kamu sedang ngobrol-ngobrol seperti ini? Enggak, terima saja. Betul, saudara, dia buka begini. Dia sedang ditelepon teman yang berhadapan. Apa yang terjadi, saudara? Temannya bingung. Kamu enggak percaya? Saya pergi ke sana. Dan ketika dia pergi agak jauh, saudara, betul dia komunikasi, dia pakai tangan, saudara, di sini. Cuman pakai tangan saja, saudara. Dia ngobrol pakai, akhirnya ngobrol pakai, dia pakai teleponnya ini, HP-nya, saudara, 4G, dia 5G. Saudara, karena ternyata di sini sudah ditanami chip yang ukuran nano itu ukuran yang sangat kecil sekali, nah, bisa dijadikan. Ini saudara yang terjadi. Dan dunia saat ini sedang berada dalam kondisi yang mencekam. Saudara kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, semua yang saat ini dialami sebenarnya sudah tercatat dalam Alkitab. Teknologi begitu cepat. Di Cina yang menggunakan 5G itu di Wuhan, negara-negara tertentu yang sudah menggunakan 5G. Dan sebenarnya ketika orang nanamkan itu, nah, saudara, ini berkaitan juga dengan virus. Bapak Ibu Saudara, saja kita tetap fokus kepada Tuhan. Amin. Amin. Judul firman Tuhan pagi hari adalah tetap fokus kepada Yesus. Katakan tetap fokus kepada Yesus. Tetap fokus kepada Yesus. Ada 3 kebenaran Yesus yang perlu kita pelajari, perlu kita ingat. Ketika Yesus sudah mati, kemudian bangkit pada hari yang ketiga, apa yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya? Dan apa yang Yesus lakukan itu, Yesus sedang melakukan juga kepada gerejanya pada saat ini, khususnya anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang pertama, saudara, apa yang Yesus lakukan? Yesus menguatkan murid-muridnya tatkala murid-muridnya sedang berduka. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Kita baca ayat yang ke-19 sampai ayat 23. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan.
Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya juga diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Bapak Ibu Saudara, situasi murid-murid adalah tidak beda jauh dengan keadaan banyak jutaan miliaran orang saat ini. Mereka murid-murid ketika Yesus mati disalibkan, mereka semua mengalami trauma yang luar biasa karena melihat gurunya sendiri mengalami penyiksaan, penderitaan yang luar biasa. Dan mereka diliputi dengan kesedihan, emosi mereka habis-habisan saudara, karena mereka kurang istirahat. Mereka juga melihat sesuatu kondisi keadaan Yesus yang saat itu mengalami penyiksaan yang hebat, bahkan sampai mati. Saudara, semua murid-muridnya tergoncang hebat. Semua murid-muridnya bagaikan anak ayam yang kehilangan induknya. Ada yang bersembunyi, ada yang lari, kehilangan arah, menangis tidak habis-habis, kesedihan yang luar biasa. Dan kalau saudara membaca, saudara, Maria Magdalena adalah wanita yang pertama yang melihat Yesus. Dia pada minggu pagi dia sudah pergi ke kubur Yesus. Dan saudara ingin melihat dan ingin menaburkan bunga kepada di makam Yesus. Tetapi saudara, kita melihat apa yang terjadi, bahwa Yesus tidak ada di situ. Dia menangis, dia sedih, dia susah karena gurunya hilang. Saudara, itu suasana hati Maria Magdalena. Tapi kemudian kitab Injil juga mencatat Maria ini diberikan penglihatan malaikat, dan malaikat itu berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria menjawab, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Setelah kemudian Maria ini di dalam keadaan situasi yang berduka. Dia melihat ada sosok. Orang berduka biasanya matanya menjadi tidak tajam, dan tingkat kesadarannya tidak penuh. Sehingga dia melihat seseorang yang sebenarnya Yesus, tetapi dia melihat seperti seorang penunggu taman, penjaga taman. Tetapi saudara, Maria berkata, "Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, tolong kembalikan kepadaku." Yesus berteriak kepada Maria, menyadarkan Maria bahwa dirinya adalah Yesus. Baru Maria sadar bahwa itu adalah suara Yesus, bahwa itu adalah Yesus. Yesus hadir di situ kepada seorang ibu yang pernah dirasuk 7 setan, yang diselamatkan oleh Yesus. Maria ini mengasihi Yesus luar biasa, mengasihi Yesus secara luar biasa, dan dia ingin melihat Yesus di kuburan. Dan saat itu dia disapa oleh Yesus, "Maria." Saudara, ini adalah situasi, ini pengalaman Maria pada saat hari pertama minggu ketiga, hari ketiga minggu itu, saudara. Maria berjumpa dengan Yesus, dan dia memberitahukan kepada murid-murid yang lain. Murid yang lain dalam keadaan juga tidak stabil secara emosi. Mereka akhirnya berlari ke kuburan, saudara, tetapi juga tidak menjumpai Yesus. Saudara, akhirnya
dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan berduka, dalam keadaan tidak ada damai, mereka berkumpul bersama-sama minggu malam itu, saudara. Jadi Yesus tidak menampakkan diri di siang hari, tapi kemudian Yesus menampakkan diri di malam hari ketika mereka sedang berkumpul. Yesus tahu bahwa murid-muridnya sedang mengalami down, mengalami yang namanya kehilangan pegangan dalam kehidupan. Saudara, kenapa ini bisa terjadi, saudara? Karena penderitaan yang luar biasa yang dia saksikan kepada gurunya. Sehingga apa yang diajarkan oleh Yesus, bahwa Mesias itu harus menderita. Apa yang diajarkan oleh Yesus, bahwa untuk mencapai kemuliaan, untuk menyelamatkan banyak orang, Mesias harus menderita, bahkan sampai mati, dan pada hari yang ketiga akan dibangkitkan. Tapi saudara, murid-murid Yesus lupa semua. Mereka semua larut dalam kesedihan, kesusahan, sehingga mereka semua bahkan dilanda ketakutan kepada banyak orang-orang Yahudi yang lain yang sudah menyalibkan Yesus, yang membenci Yesus. Maka mereka masuk ke dalam satu ruangan, dan semua ruangan pintu-pintunya itu dikunci. Alkitab mencatat karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang-orang Kristen yang lemah hari-hari ini. Banyak orang, anak-anak Tuhan itu yang takut di hari-hari seperti ini. Banyak anak-anak Tuhan bahkan yang tidak bisa berbuat apa-apa, bingung, bosan di rumah, stres. Tapi saudara, kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita di dalam dirinya, tidak tahu harus berbuat apa, bahkan penghasilannya, penghidupannya terancam karena banyak orang di PHK, tidak bisa bekerja seperti sebelumnya, keluar dengan rasa tidak aman, keluar dengan rasa was-was, takut untuk bertemu dengan orang-orang asing karena takut tertular. Saudara, murid-murid Yesus pada saat itu mengalami situasi, kondisi yang tergoncang. Bahkan saudara, secara psikologi mereka sangat-sangat terganggu, kehilangan peace di dalam diri, kehilangan damai sejahtera. Tetapi saudara, firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan adalah kebenaran yang absolut, yang mutlak. Apa yang Yesus alami memang benar-benar adalah untuk menebus dosa-dosa manusia. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Kebenarannya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru adalah absolut, mutlak. Dan apa yang terjadi dengan Yesus adalah ya dan amin. Apa yang Yesus katakan adalah ya dan amin. Saudara saudara Tuhan, ketika Yesus berjanji bagi akan bangkit, dia memberikan nyawanya, menyerahkan nyawanya. Ketika dia di atas kayu salib berkata, finish, sudah selesai. Tetapi Yesus mengambil nyawanya kembali, karena dia punya kuasa untuk mengambil nyawanya kembali. Sehingga pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kematian. Dan dia menampakkan diri. Dan malam minggu pertama, pada malam itu dia masuk ke ruangan di mana anak-anaknya ada. Bukan di orang lain, saudara, bukan kepada yang bukan murid, tapi Yesus masuk dengan tubuh kemuliaan,
The body of glorification. Dia bisa tembus, bisa masuk saudara dalam keadaan pintu terkunci. Dan apa yang Yesus lakukan? Yesus berkata, damai sejahtera bagimu. Peace be with you. Saudara, dalam bahasa Yunani-nya Irene, dalam bahasa Ibrani-nya adalah Shalom bagimu. Shalom Irene artinya harmonis, artinya keadaan yang selamat, bukan kacau. Shalom itu artinya damai, sejahtera, sentosa, harmonis, kesehat, kecukupan, bahkan kelimpahan, tidak kekurangan. Yesus berkata, dia datang kepada murid-muridnya, Shalom Irene, damai sejahtera bagimu. Saudara, Yesus datang menjawab dan memberi kebutuhan yang tidak dunia berikan, yaitu kebutuhan damai sejahtera, rasa aman, rasa nyaman, rasa selamat, rasa tidak ada khawatir, harmonis, cukup, bahkan berkelimpahan, sehat. Amin, saudara. Amin. Yesus datang kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera engkau yang ada di rumah, damai sejahtera engkau yang ada di tempat ini. Amin. Haleluya. Salam kanan kiri. Damai sejahtera Yesus bagimu. Aku tidak khawatir. Katakan, aku tidak khawatir. Aku tidak takut. Sebab Yesus bangkit. Sebab Yesus bangkit. Amin. Amin. Sebab Yesus bangkit. Amin. Dia menemui murid-muridnya saat itu 2020 tahun yang lalu, saudara. Yesus present. Yesus hadir. Dia menembus segala pintu-pintu itu, saudara. Dia hadir. Saat ini, saudara, banyak orang diliputi dengan kesedihan, kesusahan, kekhawatiran. Dunia diliputi dengan ketakutan. Tetapi saudara, orang yang percaya kepada Yesus, percayalah engkau bahwa Yesus menembusi awan-awan gelap ini. Amin. Amin. Dan dia membawa terang kepada semua orang yang hatinya terbuka kepada kehadirannya. Amin. Di rumahnya, di rumahmu, di ruangan kamarmu, di tempat pekerjaanmu, di mana saja engkau bisa bersuka cita. Haleluya, Yesus bersamaku. Amin. Haleluya, amin. Amin. Bahkan di tempat pekerjaan, di mana saja engkau berada, engkau berkata haleluya. Haleluya. Aku tidak tertekan, aku tidak takut. Amin. Amin. Aku bisa berkata kepada jiwa sebab Yesus beserta. Bahkan Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Amin. Jangan takut, saudara. Ada orang yang mencoba mendepopulation, membunuh. Mereka mendesain untuk membunuh 15% penduduk dunia. Ini salah satunya. Sudah 200.000 orang meninggal. Ini antikris, orang jahat. Memang perlu seminar. Saya sudah mendengar seminar ini sejak tahun 80, saudara, waktu SMA 90. Cuman waktu itu belum paham. Tapi baru saat ini paham karena teknologinya sudah sampai 5G. Saudara, nanti saya teleponan kalau di Indonesia itu 5G. Tapi ini tingkat kecepatannya luar biasa. Tapi juga membawa dampak radiasi yang luar biasa. Kematian. Saya bisa cuma begini. Teleponan itu cuma bisa begini, saudara. Pakai tangan. Tak boleh cuma begini. Tiba-tiba ada nyamuk di sini gigit. Tapi nanti telepon lagi. Sekarang ini, karena semua itu bisa diimplan, saudara, di tangan ini. Itulah manusia saking pintarnya ingin jadi Tuhan. Antikris. Saudara, salam Tuhan. Tapi Yesus
Dia menghibur, dia menguatkan murid-muridnya. Seperti Tuhan Yesus menguatkan muridnya dengan damai sejahtera. Saya berkata dalam nama Yesus, Tuhan juga memberi kepada saudara damai sejahtera. Amin. Amin. Pegang dada saudara, damai sejahtera Yesus ada dalam pikiranku. Dalam pikiranku. Saudara keselamatan. Kalau tidak ada damai sejahtera, sekarang ini banyak orang stres. Dari 12, 1. 12, 1 stres, melamun terus menerus. Tahu-tahu nih dia reaktif. Dia tahu-tahu saudara sekalian Tuhan menjadi sangat emosional. Hati-hati, saudara, kalau orang sudah menjadi sangat emosional. Karena saat ini saudara terjadi kekerasan dalam rumah tangga itu 500%. Dan di Argentina saudara sudah ada 18 atau berapa wanita itu dibunuh oleh suaminya sendiri di rumah, saudara. Ini karena COVID ini. Di Indonesia naik berapa persen, saudara? Saya ingat saudara banyak psikiater atau psikolog. Mereka kebanjiran pasien. Lihat kanan kiri, engkau tidak akan stres. Yang di rumah, jangan stres. Yesus ada bersama engkau. Haleluya. Amin, saudara. Amin. Tuhan Yesus kita hidup. Amin. Amin. Peace be with you. Amin. Amin. Ini Tuhan kita hebat. Dialah Raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus juga menambahkan diri kepada murid-murid. Yesus ketika mereka sudah mengalami kelaparan. Yang kedua, Yesus memberi makan. Yang pertama, Yesus memberi damai sejahtera. Yang kedua, Tuhan Yesus memberi makan. Saudara, hari-hari ini banyak orang yang kehilangan damai sejahtera, kelaparan, kehilangan arah. Banyak orang yang kehilangan rasa aman, mengalami kelaparan, dan bahkan kehilangan arah. Tapi saudara, ketika Yesus bangkit, Yesus punya kuasa memberi makan. Amin. Karena dia adalah Tuhan. Saudara, kita lihat di dalam Yohanes pasal 21. Mari kita baca ayat 1 sampai 6. Kita baca ayat 1 sampai 6 ya. Kita baca bersama-sama, saya tidak akan baca semuanya. Kita akan baca bersama-sama dari judulnya 1, 2, 3. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid-murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lautan?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Loncat ayat 10. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." 11. Simon Petrus naik ke perahu itu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Bapak Ibu sudah selalu Tuhan Yesus memberi sarapan kepada murid-murid. Yang kedua, saudara, di saat itu Yesus menjumpai murid-murid Petrus, Yohanes, dan murid-murid yang lain di pantai. Apa yang terjadi, saudara, dengan mereka? Mereka sudah kehilangan pegangan.
Karena Yesus sudah tidak bersama-sama mereka. Mereka, saudara, Petrus, saudara, merasa bahwa mereka kehilangan penghidupannya. Seperti banyak orang saat ini sedang kehilangan sumber-sumber penghidupannya. Petrus dan murid-muridnya mengalami krisis ekonomi karena gurunya sudah mati. Karena Petrus tidak ingat bahwa memang Mesias harus mati, menderita, dan bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Lupa akan firman Tuhan, lupa akan kebenaran firman Tuhan, membawa kepada krisis dalam hidupnya. Dan krisis yang terjadi adalah krisis ekonomi, saudara. Sehingga Petrus, dia sebagai pemimpin murid-murid yang lain, dia berkata, aku akan pergi menangkap ikan. Padahal Yesus sudah menetapkan mereka menjadi penjala manusia, menjadi murid-murid Yesus. Tetapi ketika masalah besar terjadi, harapan yang dalam pikirannya tidak sesuai seperti yang diharapkan dengan Yesus. Yesus mati, Yesus menderita, Yesus mengalami penganiayaan yang begitu hebat, saudara salam Tuhan, dan bahkan sampai mati. Saudara, dia pikir habis harapan mereka, dan murid-murid Petrus dia kembali menjadi kehidupan yang lama. Kembali kepada kehidupan lama, mencoba menjadi seorang nelayan lagi. Dia pikir keahlian saya masih oke. Saya tidak lupa cara menangkap ikan. Karena itu adalah keahlian saya sehari-hari. Sehingga saya akan pergi menangkap ikan. Saya akan pergi cari ikan. Dan murid-murid yang lain, saudara, yes, kita butuh makan. Istri butuh makan, anak-anak butuh makan. Kita cari uang, kita cari ikan. Tapi saudara yang selalu tahu apa yang terjadi. Ini yang perlu kita lihat. Bahwa ketika mereka pergi, malam itu yang aneh terjadi. Sama sekali mereka ketika menjaring ikan, mereka sama sekali tidak mendapat. Berapa kali mereka mencoba menjaring, tidak dapat. Berapa kali mereka mencoba menjaring, malam itu tidak dapat. Semalam-malaman sampai pagi, saudara. Mereka pulang dalam kondisi, saudara, lapar, letih, lesu, sedih, susah, tidak dapat ikan, dan tidak dapat hasil jualan ikan. Mereka dalam kondisi stres. Sudah salam Tuhan. Sekarang ini yang terjadi dengan Petrus dan murid-muridnya, mengalami krisis ekonomi. Tentu ini yang terjadi juga di dunia saat ini. Saudara, Koran Kompas mencatat bahwa tidak ada yang bisa memprediksi, saudara, bahwa dalam sejarah krisis ekonomi baru sekali ini sampai melanda seluruh dunia. Negara-negara besar, mereka sudah mengambil tabungannya, savingnya, untuk mencoba mengatasi krisis ini. Tapi sampai kapan? Mereka semua tidak bisa memprediksi dan ketakutan. Saudara yang dikasih Tuhan, karena semua pergerakan transaksi bisnis bisa dikatakan hampir 70% itu stop, kecuali bahan pokok. Saudara, kalau saudara perhatikan, supaya tidak untuk memutus pandemi ini, kereta sekarang diliburkan, pesawat libur sampai bulan Juni, saudara. Ada yang awal, ada yang pertengahan. Kapal libur, tidak boleh. Bisnis tidak boleh. Itu artinya bisnis semua berhenti, jasa semua berhenti. Dalam Tuhan. Jadi orang hanya yang boleh itu hanya yang membawa sembako, yang membawa makanan, membawa energi, membawa bensin, semua berkaitan dengan energi. Tapi bisnis yang lain semua berhenti. Maka ini saudara adalah kondisi krisis.
terus mengalami krisis, dia menggunakan kekuatannya, keahliannya, tapi firman Tuhan mencatat mereka tidak menangkap apa-apa. Tanpa Yesus, sekali lagi Bapak Saudara, tanpa Yesus hadir, maka dunia ini akan kelaparan. Tanpa Yesus hidupmu akan kelaparan. Tetapi saudara, firman Tuhan mengatakan Yesus hadir. Dia menampakkan diri kepada mereka dan dia menyapa murid-muridnya. Hai anak-anak, apakah engkau mempunyai lauk pauk? Tidak ada. Saudara, Yesus tahu bahwa mereka tidak menangkap apa. Kemudian Yesus berkata, tebarkan jalamu siang hari, saudara, di sebelah kanan perahu. Ketika mereka menebar jalannya, Bapak Saudara, tahu-tahu mereka mendapatkan ikan yang besar-besar. Jumlahnya 153 ekor. Dan mereka terbelalak dan menyadari bahwa itu adalah Yesus. Tuhan memelihara anak-anaknya. Tuhan tahu siapa anak-anaknya. Amin. Amin. Yesus tahu kalau mereka tidak dapat apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak ada beras, tidak ada sayur, tidak ada lauk. Makanya Yesus datang kepada mereka. Saudara, saya berkata, firman Tuhan berkata bahwa Yesus tidak pernah berubah. Amin. Dia tahu siapa anak-anaknya. Amin. Dalam situasi krisis dunia ini, dia juga akan menjaga dan memelihara dan memberi makan kepada anak-anaknya. Hari Kamis ketika saya sedang berdoa jam 3 sore, saya merenungkan firman Tuhan ini. Luar biasa Tuhan Yesus. Dan tiba-tiba muncul. Saya berdoa di ruang kerja saya sendirian, mereka ada yang doa di tempat lain. Saya berdoa selama 1 jam, menyembah, memuji. Dan saya merenungkan, luar biasa Tuhan kau hadir. Saya merasakan Tuhan Yesus hadir di kamar saya saat itu, saudara. Dan saya sembah dia. Saudara Tuhan. Tiba-tiba saudara, ada orang yang SMS kepada saya. Dari tempat yang sangat jauh, saudara. Dari Batam. Dia menyampaikan satu masalah pergumulan kehidupannya. Pak, doakan kami, tolong kami. Kami sudah 1 minggu hanya makan bubur, beras kami sudah habis, sehingga untuk memastikan supaya anak-anak kami bisa makan, maka kami masak bubur, makan bubur tiap hari. Apakah Bapak bisa menolong kami? Langsung saudara, saya merespon. Oke. Berapa yang kamu butuhkan? Minta rekening. Saudara, akhirnya saya sama Bu Titi keluar. Sebenarnya saya malas keluar, tapi Roh Kudus bicara, engkau harus tolong dia. Aku harus tolong dia. Saudara, akhirnya kami keluar ke ATM, bawa tisu basah. Saudara, kalau ke ATM itu harus dilap dulu. Sekarang semua serba harus pakai tisu, pakai masker, jaga jarak. Ada orang baru langsung salah, loncat sedikit, hindar. Saudara Islam Tuhan, kemudian Roh Kudus bicara, aku harus berlindung karena dia yang terlebih. Saya taat, saya lakukan. Dan dia, terima kasih Pak, Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Salam untuk itu. Karena Bu Gereja yang dorong saya untuk cepat-cepat. Kamu harus kirim lagi, cepat. Padahal saya mau kasih sore, tapi dia butuh. Akhirnya siang itu kan dia kirim
Tangan begini Bapak Saudara itu doa. Saya imani. Terima kasih, amin. Berlipat ganda. Saudara, ini pengalaman bagaimana Tuhan menyuruh saya melakukan sesuatu yang supranatural, sehingga membangkitkan ucapan syukur kepada orang yang jauh, yang kelaparan, yang sedang membutuhkan pertolongan. Memang membutuhkan. Dalam kondisi seperti ini, saya berdoa. Kemudian saudara, apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Apa yang kami alami? Pada hari Kamis itu kejadian, kemudian hari Jumat. Hari Jumat sore saya ditelepon oleh seseorang dari tempat yang jauh. Dari Papua, saudara. Yang tadi dari Batam, ini dari Papua, saudara. Halo saudara-saudara Papua. Ian, Tuhan berkati. Iya, saudara menyampaikan, Pak Lukas, kita akan kerjasama. Saya belum pernah ketemu orang ini. Hanya berkenalkan lewat WA. Dia orang Amerika yang ada di Papua. Ada saudara-saudara kita yang ada di Jogja kelaparan. Mari kita kerjasama untuk memberi mereka makan. Akhirnya saudara, bukan hanya saudara kita 18 orang dikirim makanan untuk 1 bulan, saudara. Tapi saudara anak asuh kami yang namanya Jupe, Denias, dan juga Titus, saya masukkan. Itu juga harus dikasih supaya jangan lapar. Akhirnya saudara 21 orang dapat semua. Kita belanja, saudara. Dia langsung kirim uang hari itu juga, saudara. Hari Jumat pagi. Saudara, kirim uang untuk 18 orang. Tambah 3 orang. Akhirnya kita kemarin bagikan semua. Saudara, dan mereka sudah mengucapkan terima kasih. Kami bahkan mendapat kelebihan, kebaikan Tuhan, bahkan bisa memberi kepada tetangga janda-janda yang ada di belakang Jeragung itu, saudara. Jadi kami beri makan 2 minggu sekali. Ada anak rai, ada staf yang protes begini, Pak, kenapa kami tidak dapat? Karena kulitmu itu bukan kulit hitam. Kulit kita coklat. Berarti Pak, kalau begitu saya harus berjemur sampai hitam sekali, sampai kosong seperti mereka. Jangan, untuk biaya menormalkan lebih mahal dari mereka. Saudara kasih dalam Tuhan. Tuhan pelihara kita semua. Amin. Amin, Bapak Saudara. Amin. Ibu Grit pagi-pagi sudah masak, memberi makan kepada saudara semua. Seperti Tuhan Yesus. Canda-canda yang di belakang itu sudah dikirimin makanan, udah dikasih sembako. Semua mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terima kasih, seperti murid-murid Petrus langsung pakai baju. Itu Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memelihara seperti ini secara supranatural. Karena taat, dari pagi-pagi sudah cari ikan asin 23 kilo, saudara. Plus yang lain. Tambah dia nyoto mungkin di sana. Saudara semua diberkati Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Saudara Tuhan, ini kebaikan Yesus. Di tengah-tengah situasi seperti ini, kita masih bisa menjadi saluran berkat. Tapi syaratnya apa, Bapak Saudara? Syaratnya apa? Taat kepada firman Tuhan. Petrus, dia taat kepada firman Tuhan, dia menaburkan sebelah kanan jalannya, saudara. Maka dia mendapat ikan yang besar 153 ekor. Taat kepada firman Tuhan. Kamu
Kalau kita mau dipelihara Tuhan dalam keadaan yang krisis seperti ini, Nabi Yesaya pernah menyampaikan kepada anak-anaknya yang taat kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam Yesaya 33 ayat 16, ada janji dalam kehidupan anak-anaknya kepada mereka yang hidup dalam kebenaran, yaitu rotinya akan disediakan dan airnya akan terjamin. Amin. Amin, saudara. Amin. Rotinya disediakan Tuhan, airnya akan terjamin, dijamin oleh Tuhan. Tuhan memenuhi lumbung-lumbungmu, dicukupi oleh Tuhan. Amin. Sebenarnya yang terjadi dengan Elia dalam krisis pada zaman Israel, sudah tidak ada makanan, kekeringan di mana-mana. Saudara, Tuhan pelihara melalui burung gagak, melalui seorang janda sarfa, janda yang miskin. Tuhan bisa memakai apa saja untuk memelihara Bapak Ibu Saudara di dalam zaman yang seperti ini, yang mengerti kata-kata. Tapi kuncinya hidup benar, taat kepada firman Tuhan. Amin. Amin. Ini yang Bapak Saudara harus pegang. Dan yang terakhir, yang ketiga Bapak Saudara, Yesus membawa muridnya ke dalam kebenaran. Mari kita baca di dalam Lukas pasal 24. Lukas pasal 24. Ya, kita baca bersama-sama ayat 13 sampai 21. Mari kita baca bersama-sama. Lukas 24 ayat 13 sampai 21. 1, 2, 3. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka murung. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah kau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakang ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Tapi saudara, kalau kita melihat firman Tuhan ini, murid-murid, ada dua murid, salah satu yang disebut namanya Kleopas. Mereka justru menyimpang pergi ke Emmaus. Padahal sebelum Yesus mati di kayu salib, beberapa minggu sebelumnya, supaya murid-murid ini ada di Yerusalem, saudara, untuk menunggu janji Bapa. Tapi saudara, bahwa mindset, pola pikir murid-murid Yesus saat itu tuh salah di dalam mengenal Yesus. Maka bahaya orang yang tidak mengenal firman Tuhan. Ada bahaya orang tidak mengenal kitab suci, dia akan menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Kedua murid ini dia malah justru pergi ke Emmaus. Maka Yesus mendatangi mereka, saudara, untuk kembali ke Yerusalem. Yesus mendatangi dan mencerahkan pikiran mereka yang diliputi dengan konsep yang salah. Mereka berpikir bahwa dia mengharapkan Yesus nanti akan menjadi jenderal besar yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, dari kolonisasi Romawi, saudara. Dia mengharapkan bahwa Yesus sebagai guru, sebagai nabi yang diharapkan tidak mengalami kondisi seburuk itu, mengalami penyiksaan yang sehebat seperti itu. Harusnya dia melawan orang-orang yang menyiksa Yesus. Karena murid-murid ini dia tidak mengenal secara utuh firman Tuhan.
bahwa Mesias harus mengalami penderitaan untuk mencapai kemuliaannya, untuk menyelamatkan banyak orang. Bahkan Mesias mengalami kematian, dan tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit untuk menyatakan kemenangannya terhadap maut, terhadap dosa, dan terhadap kuasa setan. Saudara, di dalam percakapan ini akhirnya Yesus menyadarkan kedua murid ini. Dalam perjalanannya, dia pura-pura tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem, sehingga mereka berdua menegur, apakah kamu satu-satunya orang yang tidak tahu apa yang terjadi, atau orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi hari-hari belakangan ini? Yesus bertanya, apa? Inilah pikiran orang-orang. Kedua orang ini, pengharapan kepada Yesus adalah supaya Yesus ini menjadi pembebas. Tetapi mereka menjadi kecewa kepada Yesus. Kedua orang ini kecewa. Tadinya kami mengharapkan dia membebaskan, tetapi malah dia dianiaya, bahkan dihukum mati. Ini menunjukkan kekecewaan kepada Yesus. Kesedihan, muram, makanya mukanya muram, dan menunjukkan disappointment atau kekecewaan kepada Yesus. Kemudian Yesus memberikan teguran kepada mereka. Apa yang Yesus tegur kepada mereka di dalam ayat yang ke-25? Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Betapa kamu bodoh dan lamban. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini perlu digarisbawahi. Banyak orang-orang Kristen kalau tidak belajar Alkitab akan menjadi bodoh. Kedua orang ini Yesus tegur, kamu bodoh, kamu lamban. Hari-hari yang seperti ini saudara, kita harus belajar banyak firman Tuhan. Amin. Dunia sedang mereka-rekakan yang jahat. Dunia sedang mencoba untuk mendepopulation dan mengarahkan orang kepada satu pemerintahan antikristus. Gereja tidak boleh berdiam diri. Gereja harus membawa sebanyak-banyaknya jiwa-jiwa untuk datang dan bertobat kepada Yesus. Karena kalau tidak, mereka akan diseret dan menjadi pengikut antikristus dan binasa untuk selama-lamanya. Karena mereka akan ditanamkan yaitu chip, yaitu triple sick. Karena ketidaktahuan, karena kebodohan. Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Yesus menegur kepada dua orang ini. Yesus juga menegur dunia, bahkan gereja Tuhan yang lamban karena tidak mengenal firman Tuhan. Saudara, mari ini menyadarkan banyak kita, anak Tuhan. Kita harus banyak membaca firman Tuhan dan literatur-literatur yang penting. Supaya apa? Supaya kita bisa bertindak. Kita bisa melayani Tuhan. Kita bisa memberitakan firman Tuhan. Amin. Amin. Yesus pelihara murid-muridnya, beri makan kepada muridnya. Yesus memberi damai sejahtera kepada muridnya. Dan di sini Yesus juga menegur dan mengarahkan mereka untuk kembali di jalan yang benar, yaitu apa? Mengerti kehendak Allah. Harus mengerti kehendak Allah. Dan itu justru yang paling utama. Dan saudara, kita banyak mengalami harus di rumah. Mungkin ada beberapa jemaat yang masih bekerja di luar atau bekerja di rumah, dari rumah. Banyak baca Alkitab. Amin. Amin. Banyak baca firman Tuhan. Lakukan hal yang positif. Bisa berolahraga, bisa berjoget, ada yang masak sambil joget. Kalau anak-anak mereka suka naik sepeda, main bola sore hari. Saya lihat ada yang dibikinin mainan pada zaman dulu.
Itu Pak Boni bikinin untuk siapa itu Denias, dibikin mainan itu, geledek-geledekan sudah. Dari apa? Kalau dulu waktu zaman saya kecil itu ya apa namanya dari kulit apa namanya jeruk gulung gitu, jeruk Bali, atau juga ini apa namanya kelapa, serabut kelapa, dibikin mobil-mobilan. Itu ngilangin stres. Coba Pak Boni nyoba dan nyeret-nyeret begini Pak Boni. Pasti terhibur. Sama anak kecil tuh Denias. Ayo Denias main kita. Oh langsung segera. Balapan. Main catur, lakukan yang baik, yang positif. Amin. 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 Berdoa, amin. Amin. Berpuasa, berdoa, baca firman Tuhan. Punya motif untuk mengerti kehendak Tuhan dan punya kesempatan cari kesempatan untuk memberitakan kabar baik bahwa banyak orang untuk tetap mengenal Yesus, mengerti kehendak Allah. Saudara, dua orang ini akhirnya mereka sadar bahwa itu Yesus. Ketika Yesus mengajak mereka makan berdua dengan Yesus, baru mereka sadar. Dan ketika mereka sadar bahwa itu Yesus, Yesus langsung menghilang, saudara. Yesus menghilang. Seperti saat ini kita tidak bisa lihat Yesus secara fisik, tapi Yesus hadir, amin. Amin. Dia hadir di mana saja kita berada. Jangan keluar dari kehendak Allah. Saudara, ada anak kami yang keluar dari aturan sehingga dia harus pulang karena aturan rumah Indonesia supaya jangan banyak keluar, bahkan tidur sampai di luar. Karena saudara, kita tidak tahu ketemu dengan siapa. Penularan yang terjadi termasuk di Singapura, saudara. Singapura itu baru dibawa, sebenarnya 1 bulan yang lalu itu dibawanya Indonesia. Hanya 3.000, 2.000 sekian, saudara. Tetapi saudara, kenapa sekarang ini bahkan di atas Indonesia sampai 9.000 sekian, menyampai 10.000. Dalam 2-3 hari bisa sampai 2.000 terpapar infeksi COVID-19. Karena saudara, di asrama-asrama mereka asramanya sangat sempit, tidak bisa social distance, dan itu jumlahnya ribuan, saudara. Dari Bangladesh, dari India, dari migran, pekerja migran, saudara. Dan ketika mereka keluar makan dan sebagainya, mereka ketemu dengan siapa bebas, saudara, tidak ada aturan. Apa yang terjadi? Akhirnya dalam beberapa hari, cuma 3-2 hari sudah sampai 6-7 ribu saat ini. Sekarang sudah 9 ribu. Pemerintah Singapura akhirnya harus rugi. Dia harus bangun asrama lagi, saudara, yang lebih besar. Dan dia harus memastikan memberi makan, merawat, dan menggaji orang yang sakit. Asrama seperti Rai ini ramah. Kalau anak-anak itu bebas, ketemu dengan siapa di luar, maka sudah jalan Tuhan. Seperti yang terjadi juga di Betel, asrama Betel, Jakarta. Kita tidak takut, tetapi wise. Amin. 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 Kita harus bijak sehingga saudara kita aman. Karena sebenarnya saudara, kita tidak akan, kalau cuma lingkungan kita tidak ada yang terinfeksi. Tapi kalau kita ketemu dari orang yang dari Jakarta, dari Surabaya, dari luar kota, orang asing, ada namanya OTG, orang tanpa gejala. Ini yang bahaya. Ada orang kemarin saudara kita belanja itu yang sudah kita Papua di Lotte Mart. Ada anak kecil tuh maksa mau ikut, namanya Fandi sama siapa? Yesus. Langsung dicegat sama tentara, saudara. Maksudnya satpam. Kalau umur belum 12 tahun tak boleh masuk. Dia maksa ikut. Akhirnya mereka ditahan sama satpam, saudara. Padahal mereka keluar udah jenuh di rumah, mau hiburan, saudara, jalan-jalan, tapi ditahan sama satpam. Pak, itu tidak boleh. Kenapa? Karena kita bisa toko besar kita ini. Kalau ada yang sampai kena, apalagi anak kecil.
Oke. Dia berusaha nyimpek ke saudara. Dikejar sama satpam. Hei kamu sini. Akhirnya di tempat satpam itu mereka duduk dari awal sampai kita belanja selesai duduk di situ. Haleluya. Saya bilang setelah di mobil, kamu gimana? Sudah senang jalan-jalannya? Udah puas? Belum. Loh kenapa? Tadi tidak bisa jalan-jalan. Sudah selamat Tuhan. Itu untuk keamanan. Jadi saudara, dua orang ini menyimpang dari kebenaran. Yesus luruskan. Amin. Mari kita mendengar pesan Yesus. Yesus pernah membuktikan bahwa dia hidup kepada Thomas. Thomas adalah orang yang logika, yang rasional. Dia berkata, aku tidak percaya kalau Yesus bangkit. Dia pasti dicuri itu mayatnya. Kalau aku belum mencucukkan jariku ke bekas luka atau bekas paku di tangannya atau lambung bekas tombak. Akhirnya Yesus menambahkan diri ketika Thomas hadir di situ. Thomas, dia langsung panggil Thomas, sini, silakan masukkan jarimu di telapak tangan. Saudara, Yesus hidup. Amin. Amin. Yesus hidup. Amin. Amin. Lalu dia sujud menyembah, ya Tuhanku, ya Allahku. Yesus berkata apa? Berbahagialah engkau sekalipun tidak melihat, namun percaya. Berbahagialah engkau semua sekalipun kau tidak melihat Yesus secara fisik, tapi engkau percaya kepada Dia. Amin. Karena Dia hadir, Dia hidup. Amin. Amin. Dia yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Dia yang memegang dunia ini. Dia yang mengendalikan semua kehidupan manusia. Saudara saudara Tuhan, kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada setiap saudara. Amin. Amin. Bahwa Tuhan kita hidup. Amin. Amin. Yesus hidup, Yesus bangkit. Jadi firman Tuhan ini memberi pesan kepada kita bahwa di dalam diri anak-anak Tuhan diberikan damai sejahtera. Amin. Ada damai sejahtera, ada pemeliharaan. Tuhan adalah the Lord, Allah El Shaddai, Allah yang menyediakan. Amin. Dia juga adalah Allah kebenaran, Allah yang memberikan kebenaran firman Tuhan. Akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Yesus, Dia mengingatkan kepada kita semua supaya mengerti kehendak Allah di hari-hari yang jadi. Saudara banyak membaca Alkitab, banyak belajar, banyak berdoa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Amin. Salam kanan kiri. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus hidup. Amin. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mengucap syukur kepada Tuhan.